Annyeonghaseyo. Sebelumnya kita udah belajar tentang partikel subjek yang ka atau i dan partikel objek yang ro atau o. Nah, sekarang kita akan belajar tentang partikel perbandingan atau topik kalimat. Partikel perbandingan atau topik kalimat ini bisa berperan sebagai subjek. Jadi, partikel perbandingan atau topik kalimat itu akan diterjemahkan pertama. Oke, untuk perbandingan partikel perbandingan ini ada nen sama en. Di mana nen itu untuk kata benda, sifat ataupun kata keterangan yang depan ataupun kata kerja yang berakhiran dengan huruf vokal. Sedangkan yang nen itu untuk kata yang berakhiran dengan huruf konsonan. Di sini ada contoh, ada 저. 저 artinya saya, jadinya 저는, saya. Terus ada contoh taksi. Karena taksi berakhiran dengan vokal, maka kita pakai 는, taksi는. Contoh konsonannya ada 제 이름, nama saya. 제 이름은. Dan ada 지하철 atau subway, kereta api bawah tanah atau subway, jadi 지하철은. Untuk contoh-contoh kalimatnya di sini ada 저는 범방입니다. 저는 saya, 입니다 adalah Bambang. Saya adalah Bambang. Nah, 저는 ini kalau kita pakai partikel subjek yang udah kita pelajari sebelumnya, kita akan bilang pakai 제가 Bambang입니다. 제가 saya,입니다 adalah Bambang. Jadi kita bisa pakai 제가 atau pakai 저는. Terus ada contoh lagi, 제 이름은 Bambang입니다. 제 이름은 nama saya, 입니다 adalah Bambang. 제 이름은 Bambang입니다. Terus ada contoh lagi, ini ada 제 취미는 영화 보기입니다. 제 취미는 취미 hobi saya, 입니다 adalah 영화 보, nonton film. Terus ada contoh 지하철은 싸지만 택시는 비쌉니다. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada dua kata yang ditempelin dengan partikel perbandingan ya. Yang pertama ada 지하철, subway atau kereta api bawah tanah, dan ada taksi. Nah, cara buat ngertiinnya kita dari depan dulu. 지하철은, 지하철, subway, 사, murah. Jiman, tetapi, taksi는 비쌉니다. taksi는 taksi, 비쌉니다 mahal. Jadi maksudnya ongkos naik subway itu murah, tapi ongkos naik taksi justru mahal. Terus kita lanjut. Ini untuk penggunaan atau fungsi penggunaan dari partikel perbandingan yang 는 sama en. Yang pertama untuk 문장의 주제, topik kalimat. Topik kalimat ya, untuk topik kalimat. Nah, di sini ada contoh. 저는 팜방이라고 합니다. 저는 saya 라고 합니다. bernama Bambang. 베트남에서 왔습니다. 베트남에서 왔습니다. Kita ngertiin dari ini dulu, 왔습니다. 왔습니다 telah datang, 베트남에서 dari Vietnam. 나이는 22살입니다. Nah, ini 나이. Ada partikel topik kalimat ya, partikel perbandingan. Jadi kita terjemahkan dulu. 나이는 umur, 입니다 adalah 22살.
Semuldu 22 tahun. Umurnya adalah 22 tahun. 제 가족은 모두 베트남 하노이에 있습니다. Kita ngertiin dari 가족. 가족 keluarga, saya. 모두 semua. 있습니다, ada. 하노이에, di Hanoi, Vietnam. Jadi kalau kita ngertiin keseluruhan, 저는 바방이라고 합니다. 베트남에서 왔습니다. 나이는 22살입니다. 제 가족은 모두 베트남 하노이에 있습니다. saya bernama Bambang. Telah datang dari Vietnam. Umur 22 tahun. Keluarga saya semuanya ada di Hanoi, Vietnam. Oke, ini ada contoh kalimat lagi. Yang pertama ada 서울은 아주 복잡합니다. Kita ngertiin dari Seoul-nya dulu. Ini ada partikel perbandingan. Seoul, kota Seoul, 아주 sangat 복잡합니다. ramai. 사람도 많고 자동차도 많습니다. Nah, kita terus ngertiin dari saram doman. Saram doman, man banyak, saram orang, ko dan 자동차도 많습니다. Banyak, do juga 자동차 mobil. Jadi kalau kita ngertiin penuh dari 서울은 아주 복잡합니다. 사람도 많고 자동차도 많습니다. Kota Seoul sangat ramai. Banyak orang dan banyak mobil juga. Untuk contoh yang kedua ada 영수 씨는 여자친구한테서 선물을 받았습니다. 영수 씨는 saudara 영수 받았습니다. telah menerima 선물 hadiah 한테서 dari 여자친구 pacar perempuan. 넥타이입니다. 입니다 adalah necktie dasi. Ini topik kalimat ya. Aku kasih contoh lain untuk topik kalimatnya. Aku akan tulis di sini. Misal ada kalimat yang berbunyi belum terganti. Nah, 방에서 Nah, ini contoh kalimatnya ada 방에서 방에서 영수는 커피를 마십니다. Nah, kalau kita mau ngertiinnya ini topik kalimatnya itu 영수. Nanti kita ngertiinnya itu dari 영수nya dulu. Dari 영수 terus ke 마십니다. minum kopi 방에서 di kamar. Nah, ini topik kalimatnya ini ya, 영수는. Jadi kita nerjemahin pertama dulu, 영수는. Nah, terus kalau kita ngubah nanti topik kalimatnya buat gantiin kopi. Jadi kalimatnya kayak gini. 방에서 영수가. jadinya 영수가. Aku hilangin dulu. 방에서 영수가 커피는 마십니다. Oke, 방에서 영수가 커피는 마십니다. Ini topik kalimatnya ada di kopi.
Jadi kalau kita mau ngertiin untuk kalimat yang kedua ini, kita ngertiinnya dari kopinya dulu. Kopi, terus ke masib니다. diminum 영수. Nah, karena kopi awalnya kan berperan sebagai objek, terus kita ubah jadi topik kalimat, maka kata kerjanya itu berubah menjadi kata kerja pasif. Kopi diminum 영수 di kamar. Terus kita bisa nambahin partikel dan ini di kata paling depan di 방에서. Jadi 방에서는. Maaf. 방에서는 ini tadi 영수 ya, kurang nulisnya, maaf. 방에서는 영수가 커피를 마십니다. Nah, ini 방에서는 영수가 커피를 마십니다. Nah, kita ngertiin dari sininya dulu, dari 방에서. Karena 방에서 itu merupakan topik kalimatnya. 방에서는 di kamar 영수 minum kopi. Oke, ini kalau kita nemuin partikel topik kalimat dalam sebuah kalimat, kita itu nerjemahin dulu ya. Nah, bisa dilihat kan, ini kita terjemahin dari yang ada nen-nya dulu. Nen atau en, tergantung depannya itu vokal atau konsonan. 영수는. Kalau yang ini dari kopi는. Yang ini dari 방에서는. Oke? Nah, kita lanjut untuk yang kedua. Itu 대처나 강조. 대처 perbandingan, nah atau 강조 penekanan. Jadi fungsi nen sama en itu untuk perbandingan atau penekanan. Nah, ini ada Hwang Leong sama Ria. Kita baca dulu kalimatnya. Contoh kalimatnya ada Hwang Leong 씨는 중국 사람이고 Ria 씨는 필리핀 사람입니다. Nah, kita ngertiin dari yang paling awal ya, ada Hwang Leong. Hwang Leong si, saudara Hwang Leong. Ini dari kata imnida. Karena ketambahan kata go, maka nidanya hilang, cukup ditulis i. I adalah salam orang Tungguk, Cina. Hwang Leong 씨는, Hwang Leong si, saudara Hwang Leong, adalah orang Cina. Go dan Ria 씨는, saudara Ria, imnida adalah salam orang Filipina. Nah, ini untuk membandingkan ya, atau penekanan. Kalau Hwang Leong ini orang Cina dan Ria orang Filipina. Contoh yang lain ada 저는 사과는 좋아하지만 배는 좋아하지 않습니다. 저는, saya, terus kita nerjemahin ke sini dulu. 좋아하지, suka. 사과는 apel. Kenapa bukan dari saguanan dulu? Karena ini ada 저는 ya. Jadi bukan saya apel suka, tapi saya suka apel. Ini untuk menekankan. Jadi saguanan ini berperan sebagai objek. Saya suka apel, jiman tetapi. Terus ke 지않습니다. 지않습니다 tidak suka. 좋아하지 않습니다 tidak suka. 배는 pir, buah pir. Ini untuk membandingkan bahwa saya suka apel tapi tidak suka pir. Dan ada contoh lagi, 여름에는 비가 오고 겨울에는 눈이 옵니다. 여름에는 pada musim panas, 비가 오,
turun hujan. 고 dan 겨울에는 pada musim dingin 눈이 옵니다. turun salju. Nah, ini untuk membandingkan ya. Terus kita akan lanjut ke latihan soalnya. Segi 연습. Latihan soalnya cukup yang 21.1. Jadi di sini kalian tinggal nambahin pakai en atau pakai nen. Aku kasih contoh untuk nomor 1. Ini ada kata co. Karena depannya vokal, maka kita pakai nen ya. Pakai yang nen. 저는. Terus yang 동생, maka kita akan pakai yang en. Karena 동생 itu berakhiran dengan konsonan. Jadi untuk kalimat utuhnya, kita baca dulu. Ada 저는 공부합니다. 저는 saya 공부합니다. belajar. 동생은 잡니다. 동생 adik 잡니다. tidur. Oke, sekian untuk pembahasan partikel perbandingan nen sama en. 감사합니다.